Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang menurut saya menarik ya. Dan emiten ini juga sudah mengalami yang namanya turun terus ya untuk pergerakan harga sahamnya. Dan ini adalah hal yang membuat saya tertarik dan tentunya dibarengi dengan fundamental yang baik sampai dengan di tahun 2025 ini. Jadi langsung saja untuk emiten ini adalah emiten BJBR Bank Jawa Barat. Nah, untuk emiten ini kenapa saya tertarik pertama melihat, yaitu dari pergerakan teknikalnya yang sudah mengalami penurunan nih teman-teman dari periode tahun 2021 sampai dengan periode tahun 2025. Jadi kurang lebih 4 tahun emiten ini sudah mengalami yang namanya penurunan ya. Dan kalau kita perhatikan nih teman-teman, sampai dengan periode tahun 2025 ini dia mencapai harga bottom pada saat terjadi pandemi COVID, teman-teman. Nah, saya coba tarik garis horizontal untuk melihat titik supportnya, teman-teman ya. Dan di sini jelas terlihat, teman-teman, untuk titik support di tahun 2020 pada saat pandemi COVID itu menjadi titik support kuatnya. Nah, di sini di tahun 2020 dia pernah meraih harga saham yang cukup rendah ya di sini ya. Dia low-nya itu di kurang lebih di 623 nih. Dan kalau saya coba tandain ya teman-teman, di sini pada saat tahun 2020 dia mencapai yang namanya low yang ya kurang lebih sama dengan tahun 2015 ya. Ya, ini pada saat pandemi Covid, dan ternyata di periode sekarang teman-teman di tahun 2025 emiten ini juga pernah ngetes titik supportnya ya di kurang lebih 600-an juga nih teman-teman. 600-an atau kurang lebih nih di garis yang saya buat itu di angka 700 saja ya teman-teman ya. Di angka 700 ya. Angka 700 ini menjadi titik support kuat nih teman-teman yang pernah terjadi pada saat pandemi maupun periode-periode sebelumnya nih di tahun-tahun yang lalu pada saat historis saya lihat ini secara per bulan ya teman-teman ya. Nah, di sini juga nih tahun 2015. Nah, artinya apa teman-teman? Untuk emiten ini dia sudah eh, mencatatkan penurunan yang cukup signifikan teman-teman secara teknikal. Nah, ini yang membuat saya tertarik mengenai emiten ini, dan setelah dia mencapai titik support ini terlihat jelas bahwasanya ada pemantulan harga nih teman-teman di periode yang sama di tahun 2025 ya. Dan dia menguat sampai dengan harga kurang lebih di angka 900-an ya teman-teman ini ya. Ke 900-an, dan saya lihat ini juga pernah menjadi titik resisten nih teman di tahun-tahun yang cukup lama ya. Ini ya kurang lebih di angka 958-an. Ini juga pernah menjadi titik resisten nih di periode tahun 2016. Dan sekarang dia nge-retest kembali nih teman-teman. Apakah akan turun kembali ke 706 atau akan mengalami kenaikan kembali. Nah, yang menjadi concern saya adalah di fundamentalnya. Ini coba saya lihat teman-teman untuk fundamental emiten ini. Dia sudah mengeluarkan laporan di kuartal ke-1 di tahun 2025 ya. Dan hasilnya cukup positif menurut saya. Dan ini yang membuat emiten ini seharusnya tidak dihargai di harga sebelum COVID ya teman-teman. Nah, di sini terlihat di tahun 2025 dia sudah mencatatkan pendapatan bunga maupun syariah, provisi dan juga provisi dan komisi syariahnya itu lebih besar dari tahun 2024. Nah, sementara kalau kita lihat tadi di grafik di tahun 2024 itu ya dia masih bertahan di kurang lebih harga 1000-an ya teman-teman. Kalau saya coba tarik garis di sini di tahun 2024 itu malah dia pernah mencapai titik support nih teman-teman di tahun 2023 2024 pernah menuju ke arah 1200-an. Nanti saya coba tarik lagi. Nah, ini di angka 1200-an ya teman-teman ya. Di tahun 2024 dia pernah mencapai angka 1200-an. Nah, artinya untuk harga sekarang yang berada di angka kurang lebih 800-an ini sudah cukup under value menurut saya. Dan kita coba lihat lagi dari fundamentalnya tadi. Secara total dari keempat part pendapatannya itu semuanya meningkat ya, dari sebelumnya 3,5 triliun di tahun 2024 sekarang sudah meningkat menjadi 3,9, kurang lebih ada 400-an miliar kenaikannya ya. Dan pendapatan syariahnya juga kurang lebih 20 miliar. Provisi dan komisinya juga lumayan ya teman-teman ya, dari 4 triliun ke 12 triliun itu kurang lebih 8 maksud saya dari 4 miliar ke 12 miliar itu kurang lebih ada 8 miliaran ya naik ya. Dan dari sektor syariahnya juga dia dari 2,6 menjadi 6,5. Cukup signifikan ya peningkatannya. Dan kalau kita lihat secara neto ya,
setelah dia dikurangi dengan beban-beban yang dihasilkan di periode tahun 2025 kuartal pertama, didapat nih teman-teman untuk laba operasionalnya saja dia meningkat signifikan nih dari 461 miliar di tahun 2024. Ini ada peningkatan kurang lebih seratusan miliar ya di tahun 2025 ini. Nah, ini yang membuat saya cukup tertarik mengenai emiten ini. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi ke laporan laba ruginya, dari laba per sahamnya juga ya emiten signifikan peningkatan ya dari 34 per lembar saham. Sini sudah meningkat menjadi 37, artinya ada growth teman-teman. Nah, dari sisi fundamentalnya ini sudah terbukti jelas nih bahwasanya ada growth yang cukup baik di tahun 2025 ini. Ya tentunya kalau kita dalam dunia investasi atau saham itu, kalau suatu emiten kinerjanya sudah semakin membaik atau adanya peningkatan pertumbuhan kinerja, ya artinya juga harga sahamnya juga akan meningkat ya teman-teman. Nah, berbeda terbalik dengan kondisi sahamnya di sini sekarang yang terlihat ada penurunan signifikan, terutama di tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 ini, padahal tadi secara fundamentalnya dia sudah mengalami yang namanya peningkatannya. Nah, ini yang membuat saya tertarik dengan emiten ini. Yang pertama tadi dari sisi teknikalnya, dia sudah mencapai harga yang cukup rendah, kurang lebih sama dengan harga pada saat pandemi, dan ini yang menjadi anomali ya. Artinya disinilah kesempatan kita untuk melakukan pembelian atau investasi terhadap emiten ini, karena untuk Bank Jawa Barat juga kita semua tahu teman-teman, inilah BUMD di Provinsi Jawa Barat, dan tentunya ini akan mendapat perhatian penuh dari pemerintah setempat di Jawa Barat ya teman-teman. Nah, secara umum sih kalau saya sudah membahas emiten ini terlihat jelas nih teman-teman bahwasanya kalau menurut prediksi saya ini akan mengalami peningkatan ya teman-teman, dan di sini dia akan membentuk uh, Elliott Wave mungkin yang menuju ke angka 900-an ya teman-teman ya. Di sini saya coba buat arah pergerakannya, kemungkinan besar dia akan menuju ke resisten pertama nih teman-teman di kurang lebih 958 atau range sampai dengan harga 1000 ya. Dan kalau memang dia bisa melanjutkan penguatan, apalagi nanti kalau memang didukung di kinerja kuartal keduanya di tahun 2025 yang apabila kalau kita lihat nanti dia akan meningkat, tentunya dia akan ngerites kembali angka atau titik resistennya di angka 1100 ini seperti yang sudah saya tandai ini teman-teman. Nah, kalau untuk area buy-nya mungkin disclaimer on, dan kalau memang masih berada di area kurang lebih di bawah 1000 itu saya rasa sih masih layak untuk dipertahankan ya atau dibeli teman-teman, karena secara historis untuk emiten ini apabila dia sudah menyentuh harga support di kurang lebih angka 700 tadi atau 800 ya. 700 atau ya 800 range di sini dia akan mengalami peningkatan signifikan nih teman-teman. Ke yang pertama itu kalau kita lihat historis dia meningkat signifikan ke angka 3000-an. Yang kedua, begitu dia menyentuh harga yang sama pada saat pandemi Covid, dia akan signifikan ke angka 1800-an. Nah, dengan adanya penurunan signifikan di sini teman-teman, dan dia juga menyentuh kurang lebih range support yang sama nih di tahun 2025 Februari Maret gitu ya. Kemungkinan besar ini akan melakukan yang namanya penguatan sampai dengan titik resisten yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, begitu ya teman-teman mengenai pembahasan Bank Jawa Barat ini yang menurut saya ini cukup menarik untuk diperhatiin lebih lama ya teman-teman. Untuk pembahasan kali ini cukup sekian, dan kalau teman-teman punya komentar ataupun pendapat lain dengan emiten ini, boleh di komen, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.